Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah interpersonal skill, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi dari skill di dalam interpersonal. Nah, minggu ini kita akan bahas salah satu jenis interpersonal skill, yaitu percaya diri. Di minggu ini kita akan bahas tentang sharing tentang konsep dari percaya diri. Sebelumnya kita bahas dulu secara teori. Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena orang yang percaya diri itu pasti yakin dengan kemampuan mereka. Jadi biasanya ketika kita sudah yakin dengan kemampuan kita, maka otomatis kita akan termasuk orang yang percaya diri, serta memiliki pengharapan yang realistis, bahkan ketika harapan kita tidak terwujud. Jadi orang-orang yang percaya diri itu tidak gampang menyerah, terus tidak gampang down juga ketika harapan-harapan yang kita inginkan itu tidak terwujud. Biasanya orang-orang yang percaya diri tetap berpikiran positif dan selalu berusaha bisa menerima apapun hasil yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena di dalam dirinya sudah ada rasa percaya diri yang besar, sehingga apapun yang terjadi biasanya mereka akan dengan mudah dapat menerima. Kemudian menurut si Tantawe, percaya diri itu adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Sehingga kenapa percaya diri ini masuk ke dalam salah satu jenis soft skill yang harus kita miliki di dalam diri kita, ya karena poin penting ketika kita mau melakukan sesuatu itu harus dilandasi dengan rasa percaya diri terlebih dahulu. Karena sepintar apapun atau secerdas apapun kemampuan atau keahlian yang kita miliki, jika kita tidak bisa percaya diri, tentunya juga tidak akan bisa membuahkan hasil yang baik terhadap diri kita. Karena banyak ya, seperti slogan bilang, kayak orang pintar misalnya akan kalah dengan orang yang cerdas. Karena orang yang pintar itu bisa jadi dia hanya pintar secara teori, pintar secara ilmu, pengetahuan, tetapi soft skill-nya tidak dimiliki. Dia tidak punya rasa kemampuan percaya diri. Orang-orang seperti itu akan kalah dengan orang-orang yang biasanya disebut dengan cerdas. Nah, kalau orang cerdas itu biasanya selain pintar secara teori, mereka juga mempunyai rasa percaya diri yang tinggi di dalam dirinya sendiri. Karena percaya diri ini seperti ini ya, nggak terbentuk dengan sendiri. Kadang orang bilang, saya udah dari kecil nggak bisa percaya diri. Padahal sebenarnya rasa percaya diri ini bisa kita olah sendiri. Jadi karena percaya diri ini berkaitan dengan kepribadian kita, kalau misalnya kita memang mau berusaha, mau belajar, serta mau mengembangkan diri kita, bisa kok yang tadinya tidak percaya diri menjadi seseorang yang percaya diri. Kayak saya dulu mulai percaya diri itu ketika memasuki sekolah di SMP. Nah, kalau masih dari SD itu saya tipe orang yang tidak percaya diri. Jadi kalau misalnya berteman juga rasa mindernya tinggi. Nah, ketika SMP saya masuk suatu organisasi. Nah, ketika di organisasi itulah kepercayaan diri saya diasah. Sampai SMK, sampai sekarang pun ibaratnya alhamdulillah sudah memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang dulunya minder, orang-orang yang dulunya introvert, tiba-tiba ketika dia mau mengembangkan dirinya bisa jadi percaya diri. Bahkan ada yang setelah selesai kuliah atau setelah menikah baru rasa percaya dirinya meningkat. Dan semua itu pasti bisa kita kembangkan asal niat di dalam diri kita mau berusaha untuk mengembangkan soft skill yang ada di dalam diri kita. Karena sebenarnya soft skill ini bisa dikembangkan ya. Jadi tidak bisa disebutkan bahwa soft skill ini bawaan dari lahir nih, saya nggak bisa percaya diri maka nggak akan bisa. Semuanya bisa asal mindset kita yang diubah, asal pola pikir kita yang diubah. Ketika kita bisa mengubah pola pikir yang ada di dalam diri kita, maka otomatis kita juga akan bisa mengubah soft skill yang ada di dalam diri kita, termasuk salah satunya rasa percaya diri ini.
Karena rasa percaya diri ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dari kita sendiri. Kemudian selain itu juga berasal dari lingkungan seperti keluarga, terus kebiasaan biasanya, serta lingkungan-lingkungan sosial atau kelompok di mana kita dituntut untuk harus mengembangkan soft skill yang kita miliki. Seperti misalnya ketika nanti bekerja di sebuah perusahaan yang punya lowongan yang ada di front office dan kita harus menuntut kerja di situ, misalnya ya mau nggak mau faktor lingkungan tersebut akan mengubah kok kepribadian kita, akan mengubah rasa percaya diri kita, terus akan mengubah juga hal-hal lainnya yang berhubungan dengan soft skill. Bahkan keberanian dan lain-lain biasanya juga akan ikut berubah yang ada di dalam diri kita seiring dengan lingkungan yang kita miliki saat ini. Nah, kemudian secara teori ada beberapa macam-macam percaya diri itu. Ada 4 macam jenis percaya diri. Yang pertama itu self-concept. Self-concept ini artinya adalah bagaimana kita menyimpulkan diri kita secara keseluruhan. Jadi sebenarnya sebelum orang lain menilai diri kita sendiri yang harus bisa menilai diri kita secara keseluruhan. Kita itu orangnya seperti apa sih? Nah, di dalam interpersonal skill ini yang mau saya tekankan adalah jangan tidak percaya dengan yang namanya afirmasi positif ataupun sugesti positif. Karena itu sudah saya terapkan dan memang benar ternyata apa yang kita pikirkan itu akan dikerjakan oleh otak kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu sebenarnya yang kita kerjakan itu adalah apa yang kita pikirkan. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menyimpulkan diri kita. Kalau kita menyimpulkan saya nggak bisa, saya minder, otak kita akan bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menyimpulkan diri kita seseorang yang positif. Kita harus bisa menyimpulkan diri kita mempunyai kemampuan-kemampuan yang positif sehingga otak kita dan sel saraf yang ada di dalam diri kita akan memberikan respon yang positif. Ini dari psikologis ya, dari beberapa psikologis yang saya pelajari dan saya dengarkan bahwa memang ya sugesti positif itu berpengaruh besar terhadap diri kita. Karena mungkin masih banyak ya orang yang tidak percaya dengan masa sih dengan pikiran kita kita bisa menimbulkan A. Sebenarnya iya. Jadi secara tidak sadar, alam bawah sadar kita itu akan merespon apapun yang kita pikirkan. Misalnya saya mikir malas nih, aduh malas, ya udah nanti pasti jadinya akan malas. Tapi kalau saya berpikir saya bisa nih, saya kerjakan seharian pekerjaan saya selesai gitu. Jadi semuanya apa yang kita pikirkan itu balik lagi hasil yang kita peroleh itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi sebisa mungkin coba kita menyimpulkan diri kita itu secara positif. Kemudian macam-macam percaya diri yang kedua itu ada self esteem, namanya secara teori. Nah, ini hubungannya sama seperti self concept. Jadi sejauh mana kita punya perasaan positif terhadap diri kita. Jadi jangan dulu meminta orang lain untuk berpikiran positif terhadap diri kita sebelum kita sendiri juga memberikan pikiran positif terhadap diri kita. Jadi bilang aja saya orangnya bisa, saya orangnya bekerja keras, saya orangnya mudah tersenyum, saya orangnya baik, saya orangnya percaya diri. Nah, ketika kita sudah memunculkan perasaan positif terhadap diri kita, nanti otomatis juga tadi alam bawah sadar kita akan merespon. Otak kita dan sel saraf kita akan bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan dan apa yang sudah kita berikan penilaian terhadap diri kita. Kemudian yang ketiga ada namanya self-efficacy, itu adalah sejauh mana kita punya keyakinan terhadap kapasitas atau kemampuan yang kita miliki. Jadi secara keseluruhan ini bisa kita lihat ya bahwa sebelum orang lain menilai diri kita sendiri yang harus bisa menilai diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa nih punya keyakinan terhadap kemampuan, oh saya bisa nih menyelesaikan ini, saya bisa mengerjakan tugas ini. Sehingga ketika kita bilang sudah bisa, nanti balik lagi alam bawah sadar kita akan merespon, sel saraf kita juga pasti bisa mengerjakan semua yang akan kita kerjakan karena kita percaya dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita bilang kita udah nggak bisa, ya sudah pasti nggak akan bisa mengerjakan itu.
Nah, yang terakhir self confidence ini artinya adalah sejauh mana kita punya keyakinan terhadap penilaian kita atas kemampuan. Jadi kita udah punya kemampuan. Nah, tadi kita yang ketiga itu bagaimana kita yakin terhadap kemampuan kita. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana kita yakin memberikan nilai positif terhadap kemampuan kita. Jadi saya mampu nih, misalnya saya mampu mendesain. Ketika saya bisa mendesain, kita harus berikan penilaian. Oh, desain saya ini desain yang bagus gitu. Jangan kita udah percaya kita bisa desain, tapi ketika kita disuruh menilai untuk kemampuan kita, saya nggak yakin nih, kayaknya desain saya jelek nih. Nah, itu sudah meruntuhkan afirmasi yang ada di dalam diri kita, sehingga nanti sasaran juga akan bekerja sesuai dengan runtuhan yang sudah kita berikan penilaian. Jadi secara keseluruhan kita harus memberikan penilaian positif terhadap diri kita sendiri. Baru nanti orang yang akan memberikan penilaian. Jadi jangan berharap orang memberikan penilaian positif kalau kita sendiri tidak bisa memberikan penilaian positif. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri percaya diri. Yang pertama itu adalah keyakinan akan kemampuan diri. Nah, orang-orang yang percaya diri itu mereka yakin terhadap kemampuan diri mereka. Jadi biasanya sikap positif mereka yang akan mengerti bahwa mereka akan sungguh-sungguh melakukan apa yang kemampuan yang mereka miliki. Jadi yang pertama mereka akan yakin terhadap kemampuan diri mereka. Yang kedua, orang-orang yang percaya diri itu biasanya optimis. Di mana sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik. Jadi orang yang percaya diri itu biasanya optimis terhadap apapun yang akan dikerjakan, terhadap apapun yang akan dilalui. Jadi orang percaya diri itu nggak kenal istilah pesimis. Jadi dia akan selalu berpikiran positif terhadap dirinya sendiri, terus terhadap kemampuannya, serta terhadap harapan-harapan yang akan dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian objektif di sini adalah orang yang percaya diri itu dia akan memandang segala sesuatu berdasarkan kebenarannya. Kalau sisi objektif itu berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan pandangan pribadi. Kalau pandangan pribadi kita benar, ya belum tentu menurut secara objektif itu benar. Jadi orang-orang yang punya rasa percaya diri yang tinggi, mereka itu biasanya akan objektif, akan menilai sesuatu itu berdasarkan kebenarannya. Kemudian orang-orang yang percaya diri biasanya bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang sudah menjadi konsekuensi yang akan dilalui ketika dia melakukan sesuatu. Dia akan bertanggung jawab biasanya. Kemudian orang-orang yang percaya diri juga akan realistis. Jadi ketika ada suatu masalah, suatu hal, ataupun suatu kejadian, mereka akan menggunakan alam pikirannya secara realistis, secara rasional, ataupun masuk akal. Karena biasanya orang-orang yang percaya diri itu akan berpikiran secara realistis. Kemudian kita lanjut ke aspek-aspek percaya diri. Ada 5 tadi ya aspeknya. Kalau ciri-ciri percaya diri sebelumnya tadi. Nah, aspek-aspek di dalam percaya diri itu sebenarnya kita, yang pertama itu adalah kita harus yakin dulu dengan kemampuan diri kita. Saya percaya diri. Karena percaya diri ini bagian dari kemampuan diri kita juga. Ketika kita sudah yakin, ya udah berarti kita akan percaya. Kemudian sama halnya seperti ciri-ciri tadi ya, optimis, objektif, bertanggung jawab, serta berpikiran secara rasional ataupun realistis. Nah, kemudian kita lanjut ke karakteristik percaya diri. Percaya diri itu ada 2 karakteristik, ada percaya diri dari lahir dan percaya diri batin. Kita lihat percaya diri lahir ini adalah segala karakteristik ataupun kemampuan yang terlihat secara lahiriah istilahnya. Pertama, komunikasi. Keterampilan komunikasi ini menjadi dasar yang baik bagi pembentukan sikap percaya diri kita. Kenapa? Karena ketika kita bisa menghargai pembicaraan orang lain, terus ketika kita bisa berani berbicara di depan umum, kemudian segala sesuatu yang kita lakukan di dalam diskusi kelompok, itu bisa kita lakukan, bisa kita terapkan, dan bisa kita kelola manajemennya ketika kita memiliki rasa percaya diri. Jadi komunikasi dan percaya diri itu adalah 2 hal yang sangat erat. Dimana ketika kita sudah percaya diri, maka komunikasi kita akan baik.
terhadap beberapa hal tadi ya, baik secara diskusi kelompok, kemudian berbicara di depan umum. Jadi berbicara di depan umum itu kita harus mempunyai skill percaya diri serta komunikasi yang baik. Kemudian ketegasan. Ketegasan ini adalah juga termasuk karakteristik dari percaya diri secara lahiriah. Karena sikap tegas kita ketika dalam melakukan suatu tindakan, itu biasanya kita akan terbiasa untuk menyampaikan aspirasi serta keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Kita tegas, oh kalau memang saya tidak menerima, ya kita tegas untuk memberikan suatu aspirasi. Serta biasanya kita akan menghindari terbentuknya perilaku agresif di dalam diri kita, karena biasanya orang-orang yang tegas itu ketika kita ingin membela hak kita, dalam artian adalah tegas di sini, biasanya kita akan menghindari perilaku-perilaku agresif yang ada di dalam diri kita. Kemudian penampilan diri. Seseorang individu yang percaya diri itu biasanya selalu memperhatikan penampilan dirinya, baik dari gaya pakaian, terus dari gaya hidupnya, serta keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain biasanya. Kemudian pengendalian perasaan. Nah, ini juga terbentuk karena karakteristik percaya diri secara lahiriah ya, di mana pengendalian perasaan itu biasanya kita perlukan di dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan bagaimana caranya kita mampu mengelola perasaan kita, serta membentuk suatu kekuatan besar yang pastinya bisa menguntungkan diri kita. Jadi percaya diri lahir itu adalah karakteristiknya ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, ketika kita bisa memberikan ketegasan terhadap diri kita, ketika kita bisa memperhatikan penampilan diri kita, serta ketika kita bisa mengendalikan perasaan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, percaya diri dari sisi batin. Yang pertama, orang yang percaya diri itu akan mencintai dirinya sendiri. Dia akan mencintai dirinya sendiri dengan cara yang pertama menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Biasanya orang-orang yang percaya diri ini akan memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan diri kita itu secara wajar. Jadi orang-orang yang cinta dengan dirinya sendiri biasanya akan mencintai kelebihan yang dimiliki serta bisa membanggakan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya kemampuan, itu kita harus bangga terhadap kemampuan yang kita miliki. Kemudian pemahaman diri dari sisi batin ya. Orang yang percaya diri itu biasanya secara batinnya itu sangat sadar diri orangnya. Jadi mereka biasanya orang-orang yang percaya diri itu akan selalu introspeksi diri agar semua tindakan dilakukan tidak merugikan orang lain juga. Kemudian mempunyai tujuan yang positif. Orang yang percaya diri itu biasanya punya tujuan yang positif di dalam dirinya. Makanya kenapa biasanya mereka punya alasan serta pemikiran yang jelas gimana sih tindakan yang mereka lakukan itu sebenarnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena mereka biasanya orang-orang yang percaya diri ini akan mempunyai tujuan yang positif. Serta mempunyai pemikiran yang positif ya. Tadi yang di awal saya bilang bahwa berusahalah untuk berpikiran positif terhadap diri kita sebelum orang lain berpikiran positif. Jadi jangan berharap orang lain berpikiran positif terhadap diri kita ketika kita juga belum bisa berpikiran positif terhadap diri kita sendiri. Jadi biasanya orang-orang yang percaya diri ini juga termasuk seseorang sahabat ataupun partner yang menyenangkan, karena biasanya mereka terbiasa melihat kehidupan dari sisi yang positif dan mereka biasanya akan mencari pengalaman yang hasilnya memuaskan, yang bagus terhadap diri mereka sendiri. Dan biasanya orang-orang yang percaya diri ini juga akan mencari lingkungan yang positif. Karena kalau misalnya lingkungan negatif itu akan memberikan respon negatif untuk dirinya sendiri dan juga akan merugikan dirinya sendiri. Makanya biasanya orang seperti ini akan mencari lingkungan yang positif supaya dia bisa mencintai dirinya sendiri, memahami dirinya, mempunyai tujuan yang positif, serta mempunyai pemikiran yang positif di dalam dirinya. Oke. Nah, sekian pertemuan ketiga kita. Di pertemuan ini kita bahas tentang konsep percaya diri. Nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.